Supaya Anda tidak ketinggalan dengan informasi terbaru dari video channel ini, silakan tekan like and subscribe dan nyalakan lonceng. Terima kasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya ini dari Stadion Jakarta International Stadium ya, JIS. Nah, di tengah hiruk pikuknya kota Jakarta dan megahnya Stadion JIS ini, saya mau sedikit cerita ya sambil lihat-lihat kota Jakarta yang sekarang. Jadi kota Jakarta adalah kota yang punya banyak kenangan ya dengan warganya, punya banyak hubungan baik cinta dan benci ya, bener nggak? Jadi kalau soal macet pasti 80% bilang benci ya, belum lagi masalah perkotaan berikutnya adalah kepadatan masyarakatnya sendiri. Pasti masih banyak orang yang berbondong-bondong datang ke Jakarta dengan alasan mencari peruntungan. Nah, ya kok cari untung? Iyalah, maksudnya mencari sesuap nasi. Karena masih percaya bahwa kota Jakarta yang dibilang kota yang tidak pernah tidur, segala jenis usaha yang dilakukan di sini pasti bisa berhasil asal dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Pernah dengar istilah Jakarta keras bro? Atau perumpamaan jadul sejahatnya ibu tiri lebih jahat dari ibu kota? Alasannya ya jelas. Istilah ini familiar karena memang betul adanya dan dirasakan banyak orang apalagi yang merantau. Nah, saya sendiri udah sekitar 22 tahun ya merantau di Jakarta. Nah, kira-kira Jakarta tempo dulu itu seperti apa ya? Apakah ada sekeras masa kini atau dulu malah lebih woles gitu loh kalau zaman kayak anak sekarang? Nah, coba kita sambil saya jalan seperti ini sambil cerita-cerita tentang masa lalu ya. Jalan tadi dari JIS udah mau lewat stasiun Priuk Tempo dulu ya. Jadi cerita masalah Jakarta ya. Dulu awalnya itu pada masa kolonial Belanda. Pada masa itu Belanda itu memperingati hari jadi kota Batavia setiap akhir Mei karena tahun 1619 pemerintah Belanda yakni VOC itu menaklukkan Jayakarta, kemudian membangun kota baru di bagian barat Sungai Ciliwung yang dinamakan menjadi Batavia. Nah, nama ini diambil dari kata Batavieren ya, nenek moyang bangsa Belanda. Makanya saat itu Batavia dirancang mirip dengan kota-kota di Belanda, yaitu dibangun dalam bentuk blok, masing-masing dipisahkan oleh kanal dan dilindungi oleh dinding sebagai benteng dan parit. Makanya Batavia selesai dibangun pada 1650. Batavia tua menjadi tempat tinggal bangsa Eropa, sementara bangsa Cina, Jawa, dan penduduk asli lainnya disingkirkan ke tempat lainnya. Nah, saat Belanda masih menguasai Indonesia, nama Jakarta belum lahir nih. Dulu namanya masih Batavia. Awal tahun 1900-an, Batavia sudah cukup maju karena menjadi ibu kota Hindia Belanda kala itu. Berbagai fasilitas publik pun sudah tersedia dengan baik, mulai dari bangunan besar, jalanan yang mulus, hingga berbagai fasilitas publik lainnya. Bahkan sampai kini banyak bangunan peninggalan Belanda yang akhirnya diubah menjadi kantor pemerintahan, bahkan istana negara ya. Jika melihat beberapa foto Jakarta Tempo dulu, rasanya justru ingin kembali ke suasana masa itu. Ada yang belumnya, kayak apa sih Jakarta atau Batavia zaman dulu? Kok mau berbagi foto yang akan melihat perbandingan dulu dan sekarang, ada sedikit fotonya. Jadi banyak yang beranggapan bahwasanya zaman dulu saat pemerintah Belanda kota Jakarta itu dibuat sangat rapi ya. Pusat pemerintahan Hindia Belanda di Batavia. Nama Jakarta yang dulu semakin berkembang pesat sejak tahun 1860. Bahkan rencana tata kota sudah dibangun beberapa tahun sebelumnya, serta adanya ekspedisi memberi kontribusi dalam pembiayaan pembangunan, utamanya pembangunan infrastruktur ekonomi dan pengembangan sosial. Pasti pada kangen ya sama masa-masa dulu, tempo dulu Jakarta zaman-zaman dulu fotonya gimana sih. Nah, ini saya kan sambil jalan sambil merefleksikan dulu gimana Jakarta. Nah, sekarang kondisinya kan sudah berubah ya, ada busway, ada macam-macam ya. Nah, dulu sebenarnya nggak begini sob suasananya. Ya, sambil jalan sambil cerita-cerita mengenang masa lalu ya. Kamu memang perkembangannya sangat cepat ya.
Saya sendiri dulu pernah tinggal di sini nih, daerah Priuk, tahun 2011-an ya. 2008 ya, 2011. Sekarang udah tahun 2022, udah banyak berkembang. Dulu belum ada nih bangunan-bangunan yang tiang-tiang samping kiri ini, belum ada dulu. Ya, demikian potret ini saya di Jalan Yosudarso ya, arah ke Pelumpang ke kiri. Situasinya sudah banyak berubah, berbeda dari zaman dulu. Jadi ya sekarang udah banyak kemajuan ya, udah berbeda ya, memang sudah beda sekali Jakarta sekarang. Ada sisi positif dan negatif dari kemajuan zaman ini ya. Dari satu sisi kita lebih modern, tapi satu sisi kalau dari sisi sosial itu yang kurang zaman sekarang ya. Dan orang cenderung individualis. Nah, teman-teman masih inget gak ngalamin zaman lampu patromak ya dulu? Jadi zaman dulu tuh kalau anak remaja itu patokannya kalau udah bisa nyalain lampu patromak, itu berarti punya bakat ya. Jadi kalau yang nggak bisa itu sampai gosong itunya, kacanya harus pecah ya. Cara nyalainnya cuma harus pakai teknik. Dulu juga masih ada becak ya. Jakarta itu sempat banyak becak lo dulu, terus akhirnya dihapuskan ya becak. Ya sambil jalan cerita ngalor ngidul ya, tentang inget-inget refleksi zaman dulu Jakarta ya. Sekian liputannya, mudah-mudahan yang ngocehnya ini bisa menghibur lah, sedikit menghibur ya. Kalau bermanfaat silahkan Anda tonton, kalau enggak anggap aja ini tontonan berjalan ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di channel Mas Eric King. Saya mau ke arah Pelumpang nih, belok kiri sebentar lagi. Saya kesini 2 tahun aja udah berubah nih. Dulu belum ada nih jembatan yang di atas ini, crossovernya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.